wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul kerja kami yaitu apotik. Adapun anggota kelompok kami yaitu Suci Munawara Tahir dan Presley Akasya Putri. Pengenalan bisnis apotik. Bisnis apotik adalah usaha yang menyediakan obat-obatan, peralatan kesehatan, dan layanan konsultasi kesehatan bagi masyarakat. Apotik memegang peran penting dalam sistem kesehatan yang menyediakan akses mudah ke produk dan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Requirement-nya ada 4, yaitu data pasien terdapat dalam nama pengguna, username, dan password. Yang kedua, data obat. Terdapat nama obat, kode obat, deskripsi obat, kategori obat, dan harga. Yang ketiga, transaksi obat. Terdiri nomor transaksi, tanggal dan waktu transaksi, daftar item yang dijual, dan metode pembayaran. Yang keempat, data analisis dan pelaporan. Laporan penjualan dan tren pembelian, analisis margin keuntungan, dan laporan efektivitas promosi dan kampanye pemasaran. Analisis kebutuhan sistem fungsional. Terdapat 3. Yang pertama, manajemen stok obat. Sistem yang mampu melacak persediaan obat, mengatur persamaan, dan menjaga stok agar selalu tersedia. Yang kedua, layanan resep obat. Fitur untuk menerima, memproses, dan menyediakan resep obat dengan akurat dan efisien. Yang ketiga, manajemen keuangan. Itu mencatat transaksi, melihat laporan keuangan, dan mengelola pembayaran. Yang kelima, yaitu analisis kebutuhan sistem non-fungsional. Yang pertama, keamanan data, yaitu melindungi informasi pasien, resep, dan data sensitif lainnya dari akses yang tidak sah. Yang kedua, mudah digunakan, yaitu antarmuka yang intuitif dan sederhana sehingga staf dapat beradaptasi dengan cepat. Yang ketiga, ketersediaan layanan, yaitu sistem harus handal dan dapat beroperasi dengan minimal gangguan. Yang keempat, skalabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan pertumbuhan dan perubahan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci Munawara Tahir. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Selanjutnya yaitu use case. Yang pertama itu memilih opsi login, pilih opsi buat akun, melihat daftar obat, transaksi obat. Tempat ini dapat diakses oleh pengguna dan admin. Selanjutnya itu pengguna membeli obat, pengguna memilih opsi pembayaran, pengguna mengkonfirmasi pesanan hanya dapat diakses oleh pengguna. Sedangkan membuat resep obat, menerima pembayaran, dan admin melakukan pengiriman obat itu hanya dapat diakses oleh admin. Selanjutnya yaitu IRD. Dalam IRD itu terdapat faktor supply, di mana di dalamnya itu ada ID obat, nomor total pajak, tanggal ID supplier, total bayar, dan ID karyawan. Kedua itu supplier, ada ID, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Di dalam pelanggan itu ada nama, ID pelanggan, alamat, jenis kelamin, dan pekerjaan. Pada pembeli itu, pelanggan itu membeli obat, di mana obat itu terdapat ID, nama, jenis, ID supplier, stok, dan harga. Selanjutnya yaitu DFD tingkat 0. Di dalam selanjutnya itu DFD tingkat 0.
Yang pertama itu pelanggan. Pelanggan membawa resep dari dokter atau membeli obat langsung. Data penjualan dan resep dikirim ke sistem manajemen apotek. Selanjutnya itu dokter mengirim resep ke sistem manajemen apotek. Data resep disimpan di D1 database resep. Ketiga itu supplier mengirim obat ke sistem manajemen apotek. Data stok obat diperbarui di database 3, database stok obat. Yang keempat itu sistem manajemen apotek mengelola semua proses terkait resep penjualan obat dan stok obat. Menyimpan data resep di D1 atau database resep. Menyimpan data penjualan di D2 atau database penjualan. Dan yang terakhir itu memperbarui data stok obat di database 3 yaitu database stok obat. Yang selanjutnya yaitu DFD tingkat 1. Di DFD tingkat 1 ini pelanggan membawa resep dari dokter ke apotek. Yang kedua itu pengelolaan resep, memeriksa dan mengelola resep, mengeluarkan obat kepada pelanggan dan menyimpan informasi resep ke database resep D1. Yang ketiga itu pelanggan juga dapat langsung membeli obat di apotek yang mencatat penjualan dan menyimpan informasi penjualan ke database penjualan. Di penjualan obat itu mengirimkan informasi penjualan ke pengelolaan stok untuk memperbarui stok obat. Di pengelolaan stok ini memantau dan memperbarui stok obat, menyimpan data ke database stok obat D3. Jika stok obat rendah, pengelolaan stok akan memesan obat ke supplier atau penerimaan obat. Supplier ini mengirimkan obat ke apotek yang kemudian diterima dan dicatat oleh penerimaan obat serta memperbarui database stok obat di database 3 atau database stok obat. Selanjutnya yaitu DFD tingkat 2. Yang pertama itu pelanggan membuat permintaan obat ke apotek. Proses ini menerima detail permintaan obat. Yang kedua itu pengecekan stok obat. Detail permintaan obat dikirim ke proses pengecekan stok. Proses ini memeriksa ketersediaan obat di database stok obat. Yang ketiga itu pemrosesan pembayaran. Setelah ketersediaan obat dikonfirmasi, proses ini memproses pembayaran dari pelanggan. Nota penjualan dan konfirmasi pembayaran dihasilkan dan disimpan di database penjualan. Selanjutnya itu pengeluaran obat. Dengan nota penjualan dan konfirmasi pembayaran, obat dikeluarkan ke pelanggan. Stok obat dikurangi di database stok obat di D3 atau database 3. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem informasi apotek yang komprehensif akan membantu meningkatkan efisiensi layanan dan daya saing bisnis. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi terpilih dan terus melakukan pengembangan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.